Malam ini, saat matahari terbenam, kamu akan menekan sebuah sakelar. Cahaya akan memenuhi ruangan, dan kamu tidak akan berpikir dua kali soal itu. Tapi, selama 99,9% sejarah manusia, saklar itu tidak ada. Saat matahari tenggelam, dunia menjadi gelap total. Kamu bahkan tidak bisa melihat tanganmu sendiri di depan wajahmu. Tidak ada lampu, tidak ada layar, tidak ada lilin untuk sebagian besar waktu itu. Hanya langit hitam, bintang-bintang, dan api yang coba mereka pertahankan tetap menyala. Lalu apa yang dilakukan nenek moyangmu selama berjam-jam itu? Jawabannya mengubah segalanya. Yang kita pikir kita tahu tentang tidur, bercerita, dan apa artinya menjadi manusia. Mari kita mulai dengan api, karena api adalah alasan semua ini menjadi mungkin. Bukti paling awal manusia mengendalikan api ditemukan di Wonderwork Cave, Afrika Selatan. Usianya sekitar 1 juta tahun, tapi api tidak hanya membuat orang tetap hangat. Api sepenuhnya mengubah struktur hari manusia. Sebelum api, nenek moyang kita seperti semua primata lainnya. Saat matahari terbenam, kamu memanjat pohon atau mencari tempat berlindung, dan kamu diam. Bergerak di malam hari berarti menjadi mangsa. Mata kita sangat buruk dalam kegelapan dibandingkan dengan predator yang berburu kita. Macan tutul, hiena, serigala. Semua bisa melihat dengan sempurna di malam hari. Api mengubah persamaan itu seketika. Sebuah unggun menciptakan lingkaran keamanan sekitar 9 meter. Di dalam lingkaran itu, predator tidak akan datang. Di luar lingkaran itu, kamu mati. Ini bukan berlebihan. Antropolog yang mempelajari kelompok pemburu pengumpul modern mendokumentasikan bahwa orang yang berkeliaran menjauhi api di malam hari secara signifikan lebih mungkin dibunuh predator, bahkan sampai hari ini. Tapi inilah yang menarik. Api tidak hanya melindungi manusia di malam hari. Api memberi mereka sesuatu yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Waktu tambahan. Sebelum api, hari yang berguna berakhir saat matahari terbenam. Sekitar 12 jam di musim panas, sesedikit 8 jam di musim dingin. Api tiba-tiba menambahkan 2 hingga 4 jam yang bisa digunakan setiap hari. Dan selama ribuan generasi, jam-jam ekstra itu mengubah spesies kita. Pada 2014, antropolog Polly Wisner mempublikasikan sebuah studi. Dia menghabiskan bertahun-tahun merekam percakapan di antara suku garis miring Hoansi Bushmen di Gurun Kalahari, salah satu kelompok terakhir di bumi yang masih hidup mendekati gaya hidup manusia asli. Yang dia temukan sangat mengejutkan. Siang hari, sekitar 80% percakapan bersifat praktis. Siapa yang berburu di mana? Tanaman mana yang sudah siap? Keluhan, logistik. Percakapan siang hari adalah pekerjaan. Tapi di malam hari, di sekitar api, seluruh karakter percakapan berubah. 81% percakapan adalah cerita. Kisah tentang orang-orang di tempat jauh. Petualangan. Mitos tentang asal-usul dunia. Lelucon yang membuat seluruh perkemahan tertawa. Wisner berpendapat bahwa percakapan di bawah cahaya api adalah tempat lahirnya budaya manusia. Unggun adalah teater pertama. Ruang kelas pertama, gereja pertama. Disinilah manusia belajar berpikir melampaui masa kini yang langsung dan membayangkan hal-hal yang belum ada. Disinilah kita menjadi kita. Tapi malam bukan hanya tentang cerita di sekitar api. Ada sesuatu yang lain terjadi. Sesuatu yang baru ditemukan kembali oleh ilmuwan dalam 30 tahun terakhir. Kamu tidak dirancang untuk tidur seperti cara kamu tidur sekarang. Pada 2001, sejarawan Roger E. Kirch mempublikasikan sebuah makalah yang mengubah ilmu tidur. Dia telah menghabiskan 16 tahun menggali catatan sejarah dan dia menemukan sesuatu yang tidak ada yang duga. Lebih dari 500 referensi yang mencakup berabad-abad. Buku doa dari tahun 1400-an. Catatan pengadilan. Buku harian. Teks medis. Surat dari orang-orang biasa. Bahkan bagian dalam Odyssey karya Homer. Semuanya menyebutkan hal yang sama. Tidur pertama dan tidur kedua. Sebelum era industri, orang tidak tidur dalam satu blok yang berkesinambungan. Mereka pergi tidur tak lama setelah matahari terbenam. Tidur selama sekitar 4 jam. Lalu terbangun. Mereka tetap terjaga selama 1 hingga 2 jam di tengah malam. Lalu kembali tidur selama 4 jam lagi hingga fajar. Ini bukan insomnia. Ini normal. Ini adalah cara setiap manusia di planet ini tidur selama ribuan tahun. Dan apa yang orang lakukan selama periode terjaga di tengah malam itu? Segalanya. Seorang dokter Prancis dari abad ke-16 merekomendasikan pasangan untuk mengandung anak selama jendela ini. Orang mengunjungi tetangga. Mereka menafsirkan mimpi mereka sementara masih segar. Mereka menulis. Mereka berbaring di tempat tidur dalam kegelapan dan berpikir. Sebuah buku panduan dokter dari tahun 1500-an menyarankan pasien bahwa waktu terbaik untuk belajar dan merenung adalah selama jaga. Jam-jam sunyi antara tidur pertama dan kedua ketika pikiran tenang dan dunia masih. Sejarawan telah membaca referensi-referensi ini selama berabad-abad, tapi mereka terus menerjemahkan tidur pertama sebagai sesuatu yang lain karena mereka tidak bisa membayangkan orang pernah tidur berbeda dari sekarang. Asumsi itu begitu dalam sehingga penerjemah secara harfiah salah menerjemahkan bahasa Yunani kuno dan Latin abad pertengahan untuk membuatnya sesuai dengan pengalaman modern mereka. Lalu ilmu pengetahuan mengonfirmasi apa yang selama ini dikatakan sejarah. Pada 1992, psikiater Thomas Ware di Institut Kesehatan Mental Nasional menjalankan sebuah eksperimen. Dia mengambil sekelompok sukarelawan dan menghilangkan semua cahaya buatan dari kehidupan mereka. Selama 1 bulan, mereka mengalami 14 jam kegelapan setiap malam, seperti yang dialami nenek moyang kita sebelum api memperpanjang malam.
Dalam beberapa minggu, setiap peserta menetap ke pola yang sama, 4 jam tidur. 1 hingga 3 jam terjaga dengan tenang, lalu 4 jam tidur lagi. Tidak ada yang menyuruh mereka melakukan ini. Tidak ada yang menyarankannya. Tubuh mereka hanya melakukannya, seolah ada program kuno yang menunggu di dalam mereka sepanjang waktu, terkubur di bawah berabad-abad cahaya buatan. Weir mengukur kadar hormon mereka selama periode terjaga dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Para peserta berada dalam kondisi yang berbeda dari kondisi terjaga normal manapun. Otak mereka memproduksi kadar prolaktin yang meningkat, hormon yang sama yang dilepaskan selama meditasi. Mereka menggambarkan perasaan damai, reflektif, hampir meditatif. Itu bukan hanya celah dalam tidur, itu adalah kondisi kesadaran tersendiri yang berbeda, yang sebagian besar manusia modern tidak pernah alami. Lalu, apa yang membunuhnya? Cahaya. Pada tahun 1600-an, kota-kota mulai memasang lampu jalan. Paris adalah salah satu yang pertama, di bawah Louis XIV. London mengikuti. Kemudian datang lilin yang lebih murah, kemudian lampu gas di tahun 1800-an. Kemudian, pada 1879, Thomas Edison mengomersilkan bola lampu listrik, dan dalam satu generasi, malam, sebagaimana manusia mengenalnya selama 300.000 tahun, hilang. Dan inilah bagian yang tidak pernah dibicarakan siapapun. Kata jam malam dalam bahasa Prancis adalah couvre-feu. Secara harfiah, berarti tutup api. Di kota-kota abad pertengahan, sebuah lonceng akan berbunyi di malam hari, menandakan semua orang untuk menutup atau memadamkan api mereka. Bukan karena keselamatan, karena malam seharusnya gelap. Malam adalah saat kamu tidur. Malam adalah saat kamu rentan. Di banyak kota Eropa abad pertengahan, berjalan di luar setelah gelap tanpa lentera adalah tindakan ilegal. Malam milik penjahat dan hal-hal supernatural. Orang-orang takut padanya dengan cara yang hampir tidak bisa kita pahami hari ini. Dan kemudian kita menaklukkannya. Kita membanjirinya dengan cahaya, dan kita pikir itu adalah kemajuan. Tapi inilah yang kita hilangkan. Manusia modern terpapar cahaya buatan rata-rata 7 hingga 8 jam setelah matahari terbenam. Cahaya ini, terutama cahaya biru dari layar, menekan produksi melatonin tubuhmu, hormon yang mengatur tidur. Tubuhmu tidak tahu perbedaan antara bola lampu dan matahari. Ketika cahaya menyentuh retinamu pukul 11 malam, otakmu mengartikannya sebagai siang hari. Ia menunda pelepasan melatonin. Ia memfragmentasi tidurmu. Ia mengganggu ritme sirkadian yang berevolusi selama jutaan tahun. Peneliti menemukan bahwa orang yang berkemah selama 1 minggu tanpa cahaya buatan sama sekali mengalami riset siklus melatonin mereka hampir 2 jam. Tubuh mereka mulai memproduksi melatonin saat matahari terbenam, bukan jam-jam setelahnya. Hanya itu yang diperlukan agar 300.000 tahun pemrograman menegaskan kembali dirinya. Kita tidak hanya mengubah kapan kita tidur. Kita menghapus seluruh fase kesadaran manusia. Kondisi tenang dan reflektif antara tidur pertama dan kedua, kondisi yang digambarkan subjek Weir sebagai damai dan meditatif, tidak ada lagi bagi kebanyakan orang. Sebagai gantinya, kita memiliki insomnia, dan kita memperlakukannya seperti gangguan. Tapi bagaimana jika itu bukan gangguan sama sekali? Bagaimana jika terbangun pukul 2 pagi dan berbaring dalam kegelapan bukan tubuhmu yang rusak? Bagaimana jika itu tubuhmu yang mengingat apa yang ia diciptakan untuk dilakukan? Selama 300.000 tahun, nenek moyangmu menghabiskan malam mereka dalam ritme yang baru, mulai dipahami ilmu pengetahuan modern. Mereka berkumpul di sekitar api dan menceritakan kisah-kisah yang membangun peradaban. Mereka tidur dalam 2 fase dengan jendela refleksi sunyi di antara keduanya. Mereka hidup dalam kegelapan yang begitu sempurna, sehingga Bima Sakti bukan sesuatu yang harus kamu kendarai ke Taman Nasional untuk melihatnya. Itu hanyalah langit. Dan setiap malam ketika mereka terbangun dalam gelap antara tidur pertama dan kedua, mereka berbaring dalam kesunyian dan memikirkan kehidupan mereka, mimpi mereka, dan dunia yang akan mereka bangun keesokan harinya. Kita menukar semua itu dengan sebuah saklar lampu. Dan sebagian besar dari kita tidak pernah tahu itu hilang.